Nah, Hmm, saya cek dulu. Oke, siap. Ini sudah jam 10 dan kita mulai. Ready, Mas Deren? Sudah siap, Pak. Sudah Oke, direkam. mantap. Selamat pagi semuanya. Senang berjumpa dengan teman-teman di sini. Sekali lagi, saya respect dan apresiasi teman-teman yang di hari Sabtu pagi itu kalian masih mau belajar. Karena saya jamin tiap teman-teman di sini yang datang dan mau belajar itu akan mendapatkan manfaat. Nah, kebetulan kalau semua ada Mas Darmawan di sini, um, mungkin bisa share berapakah penghasilan yang didapat dari menjadi seorang community reviewer? Apakah ini Mas Darmawan yang jadi community reviewer? Mas Rido Dwi Darmawan, apakah Mas yang menjadi community reviewer di Project Catalyst kemarin? Sepertinya Mas Darwannya belum join, Belum Pak. datang. Oke. Jadi bagi yang sudah menjadi community reviewer di Project Catalyst kemarin, per jam 11 malam kemarin, itu kompensasinya sudah dibagikan. Jadi mohon untuk diperiksa walletnya dan selamat. Setahu saya yang menjadi community reviewer dari UGM pada saat ini itu hanyalah Mas Darmawan. Saya sendiri kurang lebih untuk kali ini menerima sekitar 7.000 EIDA. Jadi 7.000 EIDA itu adalah pekerjaan menjadi community reviewer di Project Catalyst. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan pekerjaan menjadi community reviewer di Deep Funding. Jadi salam kenal, saya melihat ada beberapa nama baru. Nama saya Yan, saya adalah Partnership Manager Eastern Town Hall. Dan salah satu partner baru kita itu adalah Deep Funding dari Singularity Net. Buat teman-teman yang baru datang atau baru mengikuti sesi ini, saya melihat ada Mbak Suci. Nanti bisa melihat di sesi sebelumnya yang nanti akan kita upload, di mana Mbak Suci itu bisa mempelajari lebih mendalam soal ekosistem Deep Funding dan ekosistem Singularity Net selaku parenting entity dari Deep Funding. Mengingatkan, tiap workshop Catalyst School ini ada incentive learning pool sebesar 600.000 dalam bentuk EIDA. 600.000 ini akan saya pecah menjadi 12 pertanyaan. Jadi simak dengan baik. Kalau perlu siapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting. Mengingatkan kembali yang belum mengirimkan alamat EIDA agar segera mengirimkannya. Ini untuk mengingatkan saja, karena sayang itu kalau seumpama tidak kalian redeem kepada Mas Timothy, Mas Rafael, dan ini kebetulan ada Mbak Amy Jesslyn. Apabila menemukan kesulitan untuk membuat wallet atau alamat EIDA, silahkan bisa bertanya di sini setelah sesi, atau silahkan bertanya kepada sesama peserta Catalyst School sejauh ini. Jadi di pagi ini, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan segala sesuatu tentang pengajuan proposal dan cara menjadi community reviewer di Deep Funding. Sebentar saya cek dulu. Oke, ternyata tidak muncul. Sebentar, ada kendala teknis. Oke, oke, oke. Hal pertama yang perlu kita ketahui soal deep funding ini, yaitu adalah panduan menyusun sebuah proposal di deep funding. Ketika teman-teman yang udah kepo duluan ngeliat website deep funding itu mungkin banyak banget
data, banyak banget rules, banyak banget hal yang kalian perlu pelajari satu-satu. Di presentasi ini saya sudah susun secara rinci, secara sistematis, dan secara to the point hal-hal yang teman-teman perlu ketahui soal deep funding. Ini sepertinya saya ada kelewatan satu. Ya, oke. Jadi kita mulai dari sini. Langkah-langkah pertama untuk terlibat di deep funding. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah untuk ke deepfunding.ai-nya sendiri, di mana di deepfunding.ai ini adalah platform untuk memulai membuat proposal. Ketika kalian mengklik tombol membuat proposal di deepfunding.ai ini, saat ini tidak bisa diakses karena memang belum dimulai masa funding. Hal berikut yang perlu teman-teman lakukan itu adalah daftar ke website proposals.deepfunding.ai. Ini adalah untuk individu-individu yang ingin menjadi community reviewer di Deep Funding. Perlu diingat, kata kunci di Deep Funding Community Reviewer adalah reputasi. Jadi berbeda dengan Project Catalyst, di mana kalian terlibat dari awal itu langsung mendapatkan kompensasi, di deep funding kalian harus membangun reputasi, atau kasarannya kalian harus kerja volunteer terlebih dahulu. Catatan penting terkait poin 1 dan poin 2, posisi deep funding itu adalah sama dengan posisi Project Catalyst pada waktu awal-awal. Jadi deep funding itu sekarang baru menuju deep funding keempat. Project Catalyst itu baru mulai dewasa, baru mulai ada sistem, itu setelah funding series yang ke-8. Jadi untuk memanage ekspektasi teman-teman di sini, loh kok berubah terus sih, kok berubah terus sih? Ya karena memang proses dari deep funding maupun Project Catalyst itu adalah learning by doing dan failing fast. Itu adalah ciri khas dari kedua entitas yang kebetulan di minggu kemarin saya sebut dipelopori oleh organisasi yang bernama Swarm. Berikutnya adalah panduan menyusun sebuah proposal deep funding. Ada beberapa perbedaan, tapi secara garis besar menyerupai. Jadi pertama, panduan di deep funding itu adalah penekanan pada manfaat yang akan diterima oleh komunitas. Perbedaan dengan katalis, itu katalis ada penekanan pada penjelasan serinci-rincinya solusi yang kalian tawarkan. Di deep funding itu mereka ingin tahu di depan, di awal, apakah manfaat proposal kalian. 2. Sampaikan dengan nada yang bersahabat, namun profesional. Di sini ada yang lucu. Ini ada penekanan nada yang bersahabat. Berbeda dengan Project Catalyst, penyampaian proposal itu sangat teknis. Kalau yang bersifat ada bahasa-bahasa yang lucu, bahasa-bahasa nakal, itu dipandang sebagai membuang-buang waktu. Pendekatan Project Catalyst itu sangat akademis, sedangkan deep funding itu saya kategorikan nada yang bersahabat namun profesional itu adalah seperti bahasa marketing. Panduan ketiga, awali dengan penjelasan dalam bahasa sederhana. Berbeda dengan Project Catalyst, mereka langsung meminta Anda menjelaskan dengan bahasa yang sedetil-detilnya, termasuk dengan penggunaan bahasa teknis dari awal. Di deep funding, seperti dijelaskan di poin 4, urutannya adalah awali dengan bahasa sederhana, jadi berikan mereka penggambaran sederhana agar mereka paham, komunitas paham. Kalian mau menyampaikan apa? Barulah kalian jelaskan secara teknis gimana cara untuk sampai kepada titik tersebut. Perbedaan selanjutnya dengan Project Catalyst. Project Catalyst tidak mendorong kita untuk menggunakan headers, bullets, tabel, atau image. Project Catalyst itu sangat berat dengan teks, teks, dan teks. Deep funding sepertinya mereka belajar dari kekurangan Project Catalyst dan meminta kita untuk menyusun layaknya teman-teman menyusun sebuah skripsi.
di mana menggunakan header, bullets, tabel, serta image. Dan yang paling penting itu adalah deep funding meminta kita untuk menyampaikan proposal secara pendek atau to the point. Apa yang dicari sebuah proposal deep funding? Sebelum mencari tahu apa yang dicari sebuah proposal deep funding, kita perlu terlebih dahulu tahu apa misi dari deep funding. Mereka ingin menciptakan AGI atau Artificial General Intelligence yang artinya kecerdasan buatan yang mendekati pemikiran manusia, dan khusus untuk deep funding mereka mencirikan kecerdasan buatan tersebut harus bertujuan baik, demokratis, dan merangkul semua. Saya ulangi sekali lagi, deep funding mempunyai sebuah misi, dan misi ini sangat penting bagi mereka. Misi ini adalah esensi dari kehadiran Singularity.net. Mereka ingin menyarankan dan memberikan alternatif terhadap solusi AI yang terjadi saat ini, di mana ada kekhawatiran AI akan menggantikan manusia. Singularity Deep Funding dan entitas yang menaunginya, yaitu Singularity.net, ingin memberi penekanan bahwa AI itu harus berguna bagi manusia, bukan AI yang menyetir manusia. Pemaparan misi tersebut itu menjadi parameter yang secara tersirat dalam deep funding itu menentukan sebuah proposal itu adalah proposal yang terbaik menurut mereka. Parameter tersebut antara lain, yang kalian tawarkan itu adalah produk atau service yang jelas dan bertujuan baik, market fit atau memang menjawab permintaan pasar atau memang ada kebutuhan pasar terhadap produk atau service teman-teman. Ketiga, nah ini yang saya rasa mahasiswa, teman-teman di sini, mahasiswa dan mahasiswi, mohon maaf, itu yang kalian akan mempunyai keunggulan. Karena ketika kalian menyusun sebuah TA, tugas akhir maupun proyek akhir, kalian sudah dibiasakan untuk membuat riset. Dan ini sesuatu yang sangat dihargai oleh deep funding. Buatlah riset pasar yang meyakinkan atas produk atau service yang kalian tawarkan. Keempat, ini mencerminkan misi mereka, produk atau service apapun yang kalian tawarkan itu harus mempunyai standar etika yang tinggi dan taat pada peraturan. Seperti yang kita ketahui, AI itu sekarang banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak beretika, seperti deepfake. Deep funding tidak akan menghargai dan tidak akan mendanai solusi-solusi AI seperti penggunaan deepfake yang tidak etis. Dan kelima, output proposal bagi komunitas deep funding yang bernilai tinggi itu adalah yang menghasilkan permintaan API yang tinggi. Proses yang terjadi dalam deep funding. Proses ini perlu teman-teman ketahui untuk memanage ekspektasi. Apakah yang perlu teman lakukan di awal dan apakah yang teman-teman akan alami selama proses dalam deep funding. Yang pertama kali yang perlu dilakukan itu adalah membuat wallet address berbasis Cardano, karena pendanaan yang akan kalian terima itu adalah dalam bentuk AGIX. AGIX itu adalah token dari Singularity.net dan itu dipakai ke semua ekosistemnya. Ketika kalian sudah mendapatkan pendanaan, tim itu akan diperkenalkan dengan tim yang terlebih dahulu mendapatkan pendanaan untuk diajak atau untuk disediakan sesi tanya jawab. Tim itu akan mendapatkan kesempatan bulanan untuk tanya jawab kepada tim-tim yang mendapatkan pendanaan ini. Diharapkannya adanya semacam sesi mentoring ini, teman-teman itu tidak akan terlalu lama mengikuti
terlalu lama belajar untuk mengikuti proses deep funding yang seefisien dan seefektif mungkin. Akan tetapi, kesempatan ini itu adalah sukarela. Kemauan teman-teman untuk belajar dari tim yang sudah mendapatkan pendanaan terlebih dahulu, itu walaupun kesempatannya adalah sukarela, itu akan menjadi penilaian di funding terhadap kalian. Penilaian dalam artian apakah kalian memanfaatkan semua kesempatan di funding, apakah kalian itu bisa dipercayai untuk menjadi reviewer. Karena perlu diingat, untuk menjadi reviewer di funding, kalian perlu membangun reputasi. Ini nanti saya jelaskan di sesi community reviewer. Selain itu, tim deep funding akan mengirim survei bulanan untuk mengecek progres kalian, dan sekaligus ini adalah kesempatan untuk meminta bantuan kepada tim deep funding apabila kalian itu menemukan kesulitan. Deep funding akan upload hasil survei mereka ke portal proposal deep funding. Contohnya itu adalah Drive Padi. Nanti kita bisa lihat di sesi community reviewer. Tim yang mendapatkan pendanaan wajib mengisi survei di atas sebagai bentuk transparansi kepada komunitas. Karena perlu diingat, kesamaan di funding dengan Project Catalyst itu adalah dana ini berasal dari komunitas. Dana ini bukan berasal dari entitas di funding maupun Singularity.net, tapi ada satu sistem di mana dana ini bisa dikumpulkan. Khusus untuk Singularity.net atau di funding, pemaparan mereka atau transparansi tentang sumber deep funding itu belum sejelas di Project Catalyst. Nanti ke depannya mereka akan menjanjikan pemaparan sejelas-jelasnya dan setransparan mungkin tentang dari mana asal pendanaan deep funding. Mengingat materi ini cukup banyak, itu saya akan memberikan jeda yang cukup banyak pula agar teman-teman itu bisa bertanya. Apakah ada pertanyaan sejauh ini terhadap yang sudah saya paparkan? Saya melihat ada satu chat. Oke, itu dari Pak Andi. Apakah ada pertanyaan? Feel free untuk tekan emote dan tunjuk jari. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya yang gantian menyampaikan pertanyaan. Mas Darmawan, silakan Mas Darmawan. Izin Pak mau bertanya. Mhm. Tadi itu mm, mau tanya kalau misalkan tadi dibilang di funding tuh dia lebih suka penjelasan yang bersahabat, sedangkan kalau yang Catalyst Project nih Mhm. dia lebih ke sistematisnya. Itu Mhm. kenapa kayak gitu ya Pak? Apakah perbedaan komunitas memang kayak gitu atau memang di fundingnya aja yang lebih suka bersahabat gitu untuk berkomunikasinya? Itu kemungkinan adalah poin yang kedua. Karena Project Catalyst itu adalah pencerminan dari Cardano, di mana pendekatan Cardano itu adalah sangat akademis sekali. Alhasil, proposal yang diminta pun bersifat sangat akademis. Perlu kita ketahui, deep funding, dan saya ingatkan kembali, deep funding itu dibuat oleh tim yang swarm, dan mereka melakukan pembelajaran terhadap Project Catalyst, dan menurut mereka, proposal itu sebaiknya jangan terlalu serius. Proposal itu sebaiknya selayaknya ketika kita presentasi di depan venture capital, di mana mereka ada prinsip elevator pitch. Dan dalam elevator pitch, kalau pemaparannya itu terlalu serius, itu tidak akan sampai kepada intinya. Itu maksud dari tim di balik deep funding DAO Swarm. Apakah menjawab, Mas Darmawan? Cukup menjawab, Mas Darmawan? Cukup menjawab Pak, terima kasih. Oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan, gantian saya yang bertanya. Seperti biasa, sebentar, ini saya ada chat. Ya, terima kasih Mas Darren.
Jadi seperti biasa, saya akan membacakan keseluruhan pertanyaan. Setelah membaca keseluruhan pertanyaan, saya akan mengucapkan silahkan. Di ujung silahkan itu segera teman-teman cepat-cepat tekan emoji angkat tangan. Siap? Kita mulai. Pertanyaan saya rasa sederhana dan saya rasa saya sudah cukup fair melakukan penekanan-penekanan. Jadi pertanyaan pertama, harus registrasi ke website manakah untuk memulai proses pengajuan proposal? Silahkan. Oke, ini yang pertama tadi adalah Mas Giga. Silahkan Mas Giga. Oke, tadi untuk pembuatan akunnya itu harus di proposals.deepfunding.ai. Oke, saya ulang ya Mas Giga, saya berikan kesempatan sekali lagi. Harus registrasi ke website manakah untuk memulai proses pengajuan proposal? Silahkan Mas Giga. Apa ini berarti ada berarti yang satunya tadi ya Pak. Waduh, yang satunya nggak nyatet. Eh ya itu jawabannya saya paling cuma proposal.deepfunding.ai aja itu sih Pak. Oke, kurang tepat, belum tepat. Tadi saya lihat Mas Darmawan angkat tangan. Silahkan Mas Darmawan. Baik Pak, saya mau melengkapi jawaban yang tadi. Kalau yang tadi Mas Giga jelasin tuh untuk yang proposal di funding.ai itu buat membangun reputasi, sedangkan untuk meregister proposal itu di website deepfunding.ai. Betul sekali Mas Darmawan. Selamat Mas Darmawan. Kepada teman-teman lain, mohon emot angkat tangannya diturunkan. Kita mulai kembali. Mas Danu, oke. Pertanyaan kedua. Sebutkan dua panduan menyusun sebuah proposal. Silahkan, Mas Altafalah. Silahkan, Mas Altafalah. Baik, Pak, terima kasih kesempatannya. Jadi untuk panduan penyusun sebuah proposal untuk di funding ini agak berbeda ya dengan Project Catalyst. Kalau Project Catalyst itu kan pendekatannya lebih ke akademis, sedangkan di funding beda. Jadi yang pertama penekanan manfaat yang akan diterima oleh komunitas itu berbeda, Pak. Terus nadanya yang digunakan untuk di funding ini lebih bersahabat namun profesional. Sedangkan kalau yang Project Catalyst tadi kan lebih akademis. Dan juga kalau nggak salah itu dia lebih pendek dan lebih to the point dibanding dengan Project Catalyst. Betul. Selamat, Mas Altafalah. Pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Ingat, di dalam satu presentasi itu ada 12 pertanyaan, jadi masih ada 4 kesempatan. Pertanyaan terakhir di bagian ini. Apakah misi deep funding? Silahkan, Mas Abel. Jadi deep funding itu mempunyai sebuah misi untuk menciptakan AGI atau Artificial General Intelligence, kecerdasan buatan yang mendekati pemikiran manusia. Betul. Terima kasih Mas Abel. Selamat Mas Abel. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak presentasi hari ini. Sekali lagi, teman-teman itu adalah teman-teman yang beruntung karena ini adalah kesempatan yang sangat awal sekali yang belum dimanfaatkan oleh banyak orang. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri maksud dan bukti secara tertulis kenapa ini kesempatan yang awal sekali. Nah, sebelumnya apakah Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, proposal apa sajakah yang dicari dalam deep funding? Jadi, deep funding tadi saya sempat mention masih seperti Project Catalyst. Mereka masih meraba-raba. Kategori apakah yang perlu ada tiap funding series? Dan seperti Project Catalyst, yang menentukan kategori itu adalah komunitas. Mereka akan bilang, hey, sebaiknya kita ada kategori ini, dan ini. Sebaiknya kita mengurangi kategori ini dan ini. Kategori yang pertama yang bisa kita ajukan adalah yang namanya ideation phase. Di
di mana tujuan dari ideation phase ini adalah membantu tim agar ide kalian itu bisa masuk ke kategori umum. Nah, ini yang ini mirip sekali di Project Catalyst, itu ada yang namanya kategori untuk konsep. Nah, ini adalah kesempatan istimewa. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, yang mengajukan proposal itu baru 26 proposal. Berbeda dengan Katalis. Satu kategori itu bisa seratusan lebih, bahkan ada yang 300. Dan ini yang mendapatkan hadiah atau mendapatkan insentif itu adalah 10 proposal atau kurang lebih 40-an%. Jadi kesempatan teman-teman itu untuk mendapatkan pendanaan itu masih sangat tinggi pada saat di funding ini. Akan tetapi, perlu difahami bahwa bentuk atau ciri kunci sebuah proposal di bagian ideation phase ini adalah tentang membuat desain teknis, membuat desain UI. UI di sini adalah user experience, melakukan riset pasar, mengumpulkan data untuk proposal kalian, mencari ahli untuk menguatkan tim kalian. Strategi penulisan proposal di ideation phase ini. Kalian bisa saja cuman membuat proposal yang mengakomodir salah satu dari poin tersebut. Bisa saja. Tapi seperti halnya dalam kompetisi keseharian, kalau kalian cuma melakukan apa yang diminta, kalian tidak akan mempunyai keunggulan dibandingkan kompetitor yang lainnya. Alhasil, saran saya ketika membuat proposal di bagian ideation phase ini, pastikan kalian memuat 3 dari ciri kunci proposal di sini. Atau paling ideal, kalian memuat ke 5 poin tersebut. Kenapa? Di Indonesia kita mempunyai keunggulan. Sumber daya manusia kita itu lebih murah daripada sumber daya manusia di luar negeri. Artinya ketika kita minta 10.000 US dollar semisal untuk 3 bulan, itu dampaknya atau efeknya atau benefitnya itu bisa dirasakan oleh jumlah orang yang lebih banyak sehingga outputnya pun juga lebih banyak. Itu keunggulan kita. Saran saya, jangan samakan kompensasi kalian itu disamakan kompensasi luar negeri. Kenapa? Karena kalian otomatis itu akan bersaing dengan individu-individu luar negeri yang mungkin secara skill sudah jauh lebih unggul daripada kalian. Jadi sampaikan sebuah proposal itu berdasarkan nilai ekonomi regional kita dan kasihlah benefit yang sebanyak-banyaknya agar komunitas itu bisa melihat, wah ini proposal nih banyak banget nih benefit untuk kita. Tadi saya sempat di awal, dipresentasikan di awal bahwa hal pertama yang dicari di deep funding itu adalah apa benefit proposal kalian untuk deep funding. Di sini kita ngelihat ideation di ideation phase itu dana yang disediakan 50.000 US dollar atau sekitar 500 juta kalau nggak salah. Next, marketing initiatives. Sekali lagi kita ngelihat, kita mundur sebentar. Jumlah proposal yang tersubmit di kategori ini pun masih sama. Masih 23 proposal. Dan yang mendapatkan itu 10. Itu masih sekitar kurang lebih 40% tingkat kesuksesan. Nah, tujuan dari kategori marketing initiatives ini adalah bagaimana kita membawa dev AI atau konsumen AI ke dalam platform singularity.net. Di minggu lalu saya sudah kasih lihat ekosistem singularity.net secara keseluruhan apa, platformnya singularity.net itu seperti apa. Marketing initiative ini adalah tujuannya bagaimana membawa sebanyak-banyaknya orang ke ekosistem dan platform singularity.net. Bentuk dan ciri kunci dari proposal ini. Marketing initiative atau kegiatan marketing itu sering ambigu. Dalam artian, oke, saya menjadi kita
melakukan kegiatan marketing seharga 10 juta rupiah. Tapi apa dampaknya yang bisa kita terima? Seringkali nyaru, nggak jelas, bukan sesuatu yang tangible. Di deep funding mereka minta bahwa marketing initiative itu harus memiliki target, harus dapat diukur, dapat dihitung, dan segala insentif kegiatan marketing itu harus dipergunakan untuk mencapai tujuan yang di atas tadi, membawa Dev AI atau konsumen AI ke platform Singularity.net. Jangan berikan insentif hanya untuk menginsentif produk atau solusi AI kalian atau service AI kalian, tapi pastikan ketika mengeluarkan insentif itu selalu tujuannya membawa Dev AI atau konsumen AI ke platform Singularity.net. Kategori berikutnya yang bisa kita ajukan proposal, new projects. Sekali lagi ini kenapa saya bilang ada kemiripan yang tinggi sekali dengan Project Catalyst ya, karena memang yang memformulasi kategori ini itu adalah tim Swarm bersama dengan komunitas Singularity.net. Di sini dana yang tersedia itu adalah 750.000 US dollar. Itu wow, itu hampir berapa ya itu ya? Banyak ya. Mungkin 750 juta mungkin. Mohon saya dikoreksi kalau salah. Dan di sini proposal karena memang pool dananya itu tinggi sekali, yang mengajukan proposal itu juga banyak. Dan artinya pesaing kita juga banyak. Itu bisa kita lihat yang dihadiahi itu hanyalah 10 proposal. Tujuan dari new projects ini itu adalah untuk project yang menciptakan service AI baru atau menggunakan service AI pada platform Singularity.net. Menggunakan ini bisa diartikan juga adalah mengembangkan service AI pada platform Singularity.net. Buat yang belum tahu platform Singularity.net, nanti silahkan dibuka singularity.net.io dan klik pada ekosistem dan klik juga pada dashboard AI. Di ekosistem, kalian akan melihat semua entitas yang dibuat oleh Singularity.net. Di platform AI, itu kalian akan melihat semua service AI yang disediakan oleh platform Singularity.net. Buat teman-teman yang baru, saya jamin, saya yakinkan bahwa banyak sekali solusi di Singularity.net, di AI platform Singularity.net yang masih yang masih ya biasa aja. Saya yakin teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa-mahasiswa di sini, itu pikiran kalian cerdas. Ya, saya yakin kalian bisa mengajukan sebuah service yang jauh lebih baik atau mengembangkan service yang saat ini ada di platform. Bentuk atau ciri kunci dari proposal di kategori new projects ini harus project baru, menciptakan service AI baru, menggunakan atau mengembangkan service AI yang ada. Mungkin teman-teman belum kebayang, tapi saya ingin tekankan ini nih, ada dana sebesar ini. Pesaingnya segini, belum banyak, ya. Ketidakyakinan kalian, keraguan kalian itu tolong ditepis dan kalian fokus pada dana ini. Ini adalah kesempatan kalian untuk membuat startup. Memang sifat dana yang diberikan deep funding berbeda dengan Project Catalyst. Nanti saya jelaskan di ujung. Tapi secara garis besar, apa yang kalian ciptakan itu secara garis besar, mayoritas itu tetap akan menjadi milik kalian. Ya, fokuslah pada ini. Ini kesempatan yang istimewa buat teman-teman. Next-nya, itu adalah kategori SNET RFPs. Jadi RFPs itu adalah SNET itu adalah Singularity Net. RFPs itu adalah Refinement Proposals. Tujuannya itu adalah, tujuan dari kategori ini adalah mengajak komunitas
Singularity ingin mengajak kolaborasi komunitas untuk menciptakan fitur spesifik yang dibutuhkan oleh Singularity.net. Artinya, dalam tiap masa funding, Singularity.net akan menyampaikan, hey, komunitas, saya ingin mengembangkan ini. Yuk, kolaborasi yuk untuk bikin ini agar jadi. Bentuk atau ciri kunci dari proposal ini tergantung pada apa yang dibutuhkan oleh tim Singularity.net pada waktu itu. Sekali lagi, kita bisa lihat di sini. Dan saya minta teman-teman untuk fokus di sini. Itu ada 530.000 US yang bisa diperebutkan. Akan tetapi, ada yang menarik. Jumlah proposal yang masuk itu 14. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata fitur yang diminta oleh tim Singularity.net itu teknis sekali. Karena itu, individu-individu yang mempunyai skill teknis di sini, minimal saya tahu itu adalah Mas Giga, ini adalah kesempatan istimewa buat teman-teman. Buat teman-teman yang lain, mohon maaf kalau tidak saya sebut karena saya tidak tahu persis level skill kalian seperti apa. Kenapa saya bilang ini istimewa, lebih istimewa dari kategori lain? Ini kita bisa lihat yang mendapatkan pendanaan itu adalah 8 atau ini 50%, hampir 50% kesempatan untuk mendapatkan pendanaan. Perlu diingat, tiap kategori yang sudah kita ngelihat itu kalian bisa mengajukan sebagai individu atau kalian bisa mengajukan sebuah tim. Sangat saya sarankan ajukanlah sebagai sebuah tim. Terkecuali kalian ada seorang individu yang sangat hebat yang menguasai banyak sisi dari teknis, marketing, dan project management. Next adalah tooling. Jadi tooling itu ingin mencari tools untuk mendukung platform Singularity.net atau proses yang berkaitan dengan deep funding. Tools di sini adalah seperti user interface. Bagaimana orang itu bisa dengan mudah menggunakan tools ini agar bisa mudah menggunakan solusi AI Singularity.net atau bisa dengan mudah mengikuti proses yang berkaitan dengan deep funding. Nanti ketika masa funding itu terbuka, itu teman-teman bisa melihat, bisa merasakan sendiri kalau rata-rata user interface-nya atau tools untuk berinteraksi dengan deep funding, untuk berinteraksi dengan platform Singularity.net itu masih sangat teknis sekali, masih sangat rumit, terutama untuk platform Singularity.net. Di situ service AI sangat susah untuk kita pergunakan karena masih banyak user interface atau user experience yang sangat tidak nyaman. Seingat saya, kalian harus membuat MetaMask, terus kalian harus melakukan pemanggilan API. Masih sangat rumit. Jadi kesempatannya masih sangat besar bagi teman-teman yang punya kemampuan teknis untuk memperbaiki platform Singularity.net dan untuk memperbaiki proses yang berkaitan dengan deep funding. Bentuk atau ciri kunci proposal di kategori ini adalah mengembangkan platform Singularity.net dan mengembangkan platform deep funding. Di sini kita bisa melihat dana yang tersedia ada 150.000 US. Pesaingnya jauh lebih tinggi karena ini kaitannya dengan user interface. Jadi tidak user interface itu cenderung lebih banyak yang sudah menguasai. Di sini kita melihat kesempatan untuk mendapatkan pendanaan itu adalah sebesar 30%. Nah, ini ada beberapa chat. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, betul. Terima kasih sudah mengklik saya, Pak Andi. 11,7 miliar. Ini ada beberapa tanya. Ini mirip pinjaman bank. Nanti saya jelaskan seperti apa sifat dari pendanaan ini. Tapi betul, seperti Pak Andi mention, lebih ke arah hibah. Nah, sebelum saya berlanjut, karena proposal atau presentasi kali ini cukup banyak yang disampaikan, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya gantian yang bertanya. Silakan yang mau tanya, bisa angkat
bisa tekan emot angkat tangan. Oke, saya lihat tidak ada pertanyaan. Blue reminder, ini semua direkam. Jadi teman-teman bisa melihat semua yang saya sampaikan kembali ini di YouTube. Sekarang adalah sesi menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi masih ada 2 sesi lagi, total ada 4, di mana masing-masing sesi itu ada 3 pertanyaan. Mengingatkan, saya akan membaca keseluruhan pertanyaan, dan saya akan melanjutkan dengan mengucapkan silahkan. Setelah saya selesai mengucapkan silahkan, segera cepat-cepat tekan emoji angkat tangan. Ready? Pertanyaan pertama. Membantu tim dengan sebuah ide agar bisa mengajukan proposal di kategori umum adalah tujuan kategori apa? Silahkan. Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak. Untuk membantu tim dengan sebuah ide agar bisa mengajukan proposal di kategori umum itu merupakan eh, proposal di kategori ideation phase. Betul. Selamat Mas Faisal. Terima kasih Pak. Untuk emot angkat tangan mohon diturunkan, Mas Darmawan. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua. Sebutkan 2 bentuk atau ciri kunci proposal kategori new projects. Silakan. Mas Giga. Oke, untuk new projects itu 2 cirinya. Contohnya project dia merupakan project baru, dan yang kedua itu dia bisa menciptakan service AI yang baru. Betul, Mas Giga. Selamat. Silahkan emot angkat tangannya diturunkan. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke presentasi. Berapakah dana yang disediakan oleh kategori marketing initiative? Mbak Emi agak curang, tapi nggak apa-apa. Silahkan, Mbak Emi. 50.000, Pak. Ya, betul. Terima kasih. Mohon untuk dicatat semua address-nya. Dan reminder, setelah saya menyelesaikan menjawab pertanyaan, tunggu saya mengucapkan silahkan, baru menekan emot angkat tangan. Sekarang kita lanjut ke pemaparan yang berkaitan dengan pertanyaan tadi dari Mas Katia atau Mbak Katia. Mohon maaf, namanya neutral soalnya. Catatan khusus ini perlu dicatat benar-benar oleh siapapun yang ingin menyampaikan proposal di deep funding. Jangan heran ketika kalian itu sudah, nggak apa-apa Mbak Jesslyn. Jangan heran ketika kalian itu sudah mendapatkan pendanaan, itu ada permintaan 25% dana yang diterima itu dilakukan untuk keperluan hosting atau permintaan API service. Artinya, ketika kalian menyusun sebuah dana, itu dari awal kalian sudah harus memperhitungkan ini. Bahwa semua yang dibutuhkan proposal semisal adalah 1 juta. Artinya yang perlu disampaikan ke dalam pendanaan deep funding itu adalah 1.250.000. Jangan sampai kalian lupa soal ini. Jadi ketika kalian semisal sampaikan 1 juta, kalian lupa, otomatis 25% dari operasional kalian itu akan hilang untuk keperluan hosting. Dari 25% dana di atas, dari deep funding itu mereka membatasi 40% dari dana 25% itu hanya boleh dipergunakan semasa fase pengembangan service AI kalian. Tidak boleh 100% digunakan untuk fase pengembangan. Sisanya itu digunakan untuk fase produksi service AI kalian. Mohon maaf. Jadi fase pengembangan dan fase produksi ini itu termasuk adalah product journey, depths,
pada umumnya. Jadi ada fase-fasenya. Ini semua akan ditanyakan oleh tim deep funding itu melalui survei yang tadi saya sebut. Survei yang tadi akan dilempar deep funding itu sifatnya juga untuk melihat progres atau dalam tanda kutip mengontrol kalian sudah sejauh apa dan penggunaan dana kalian itu seperti apa. Ya, mohon dicatat ini sangat penting. Ketika kalian mengajukan dana untuk cantumkan juga 25% untuk alokasi keperluan hosting atau permintaan service AI. Ada lagi yang perlu kalian catat. Ini yang membedakan project deep funding dengan project Catalyst. Project Catalyst itu tidak ada catatan khusus seperti ini. Catatan khusus penggunaan dana, catatan khusus revenue sharing, karena memang Project Catalyst itu entitas yang menaunginya itu sangat besar, yaitu Cardano. Mereka mempunyai sistem yang jelas, yang secara otomatis bagaimana mereka mendapatkan pendanaan. Deep funding itu tetap memerlukan sebuah cara agar ini bisa disustain. Jadi revenue sharing ini itu termasuk salah satu cara dari deep funding itu untuk sustain deep funding itu sendiri dan untuk men-top up dari dana yang disediakan untuk deep funding. Tapi ada catatan khusus dari catatan khusus revenue sharing ini bahwa ini sifatnya adalah volunteer, tidak wajib kalian mencantumkan revenue sharing di proposalnya. Akan tetapi apabila ada tim yang memilih untuk memberikan revenue sharing kepada deep funding, ini akan memberikan sinyal kepada komunitas deep funding, hey, ini individu peduli dengan deep funding. Ini individu sadar kalau dana deep funding itu tidak abadi dalam tanda kutip seperti Project Catalyst. Karena itu proposal-proposal yang memperhatikan keberlangsungan sustainability dari deep funding itu akan cenderung mendapatkan voting up yang lebih tinggi. Sorry, bukan voting up yang lebih tinggi, tapi akan cenderung mendapatkan voting untuk melakukan proposal. Jadi berbeda dengan Project Catalyst, tidak ada voting up, tidak ada dulu ada voting down, tapi di deep funding murni adalah voting. Oke, saya mau voting untuk proposal kalian. Sesederhana itu. Skema revenue sharing bisa tidak berlaku apabila proposal kalian itu funding yang kalian minta itu nilainya kecil atau bisnis model dari proposal kalian itu nilainya kecil. Skema revenue sharing bisa tidak berlaku apabila proposal kalian itu mempunyai nilai etika tinggi dengan nilai bisnis kecil. Nilai etika tinggi itu seperti adalah edukasi komunitas universitas kalian. Edukasi teman-teman komunitas AI di tempat kalian. Hal-hal yang bersifat social impact itu dikategorikan sebagai nilai etika tinggi. Skema revenue sharing itu disarankan dipertimbangkan apabila proposal yang kalian minta itu nilainya sangat besar atau proposal yang kalian minta itu mempunyai risiko tinggi. Semisal kalian mempunyai ambisi menciptakan ChatGPT versi kalian, itu artinya semisal aja itu artinya resikonya sangat tinggi karena kita tahu ChatGPT itu bisa menjadi besar karena mereka mempunyai infrastruktur teknis, infrastruktur server, infrastruktur GPU yang sangat masif. Ada 100.000 GPU kalau nggak salah. Hal-hal yang berisiko tinggi ini atau hal-hal yang mungkin berbau terlampau idealis itu juga termasuk dengan risiko tinggi. Ini template revenue sharing-nya. Jadi ini ini adalah disarankan untuk melakukan revenue sharing, siapa yang disarankan dan siapa yang tidak disarankan.
Dan ini adalah template revenue sharing-nya. Penggunaan IP bersama. IP di sini adalah kekayaan intelektual, di mana di proposal kalian bisa cantumkan yang kita lihat di screen saat ini. Apabila tim menjual atau memberikan izin penggunaan IP, maka deep funding akan diberikan 5%. Berikutnya adalah alokasi peluncuran token. Semisal kalian membuat service AI, dan service AI ini kalian juga akan meluncurkan sebuah token. Kalian bisa cantumkan di proposal, apabila kalian meluncurkan token, tim deep funding akan mendapatkan alokasi 5%. Pemanggilan API. Ini jauh lebih spesifik. Jadi apabila yang kalian ciptakan itu adalah service AI dan penghasilan yang kalian dapat itu menembus $1.000 sebulan dengan catatan khusus menembus $1.000. Kalau belum menembus $1.000, kalian tidak perlu atau tidak bisa memberikan template revenue sharing ini. Jadi hanya yang menembus $1.000 sebulan, maka deep funding akan diberikan 10% selama 10 tahun. Template ini hanyalah sebuah template. Kalian juga bisa ajukan skema revenue sharing kalian sendiri. Tapi template ini diberikan karena banyak yang bingung, peserta-peserta yang lalu bingung, mereka harus memberikan revenue sharing seperti apa. Tidak perlu mencantumkan ketiga-tiganya, cukup salah satu itu sudah memadai untuk dianggap memenuhi permintaan revenue sharing dari deep funding. Contoh proposal yang mendapat dana deep funding. Jadi kita bisa melihat, ini coba saya klik, apakah akan nyambung? Saya khawatirnya tidak nyambung. Oke, langsung nyambung. Nah, ini yang saya bilang tadi ada proposal yang beresiko tinggi. Dia ingin porting ChatGPT kepada Singularity.net. Dia adalah proposal yang meminta dana tinggi dan mempunyai risiko tinggi. Di sini kita bisa melihat update-nya, ada milestone-nya. Ini adalah hasil dari survei yang dikirimkan kepada yang mempunyai proposal, mereka yang nanti akan mengisi, dan setelah mengisi, itu akan dinilai apakah tepat atau tidak. Kalau dinilai tepat atau tidak, semua data ini akan diupdate. Di sini kita bisa melihat dana yang mereka minta itu adalah sebesar ini, dan sejauh ini yang dikirim adalah sebesar ini. Kita juga bisa melihat proposal aslinya seperti apa. Di sini tercantumkan. Kita juga bisa melihat milestone dan budgetnya seperti apa. Di sini kita cantumkan. Dan ada linknya kepada survei yang diisi oleh pemilik proposal. Di sini juga ada tabel discussion. Di sini ada tabel review atau rating dari website proposal.deepfunding.ai yang tadi saya sampaikan di awal-awal sekali. Kembali ke sini, yang tadi kita lihat itu adalah proposal dengan kesulitan tinggi dan permintaan dana tinggi. Dan minggu lalu saya juga sharing sebuah proposal namanya Drive Padi. Itu kategorinya adalah tingkat kesulitan sedang dan permintaan dana rendah. Di sini kita bisa melihat dana yang mereka minta itu rendah sekali, 5.000. Dan kita bisa melihat perbedaan dengan proposal tadi, ini posisinya sudah selesai. Di sini kita bisa melihat semua milestone sudah dilakukan. Apa yang saya sharing ini nanti akan sangat berguna untuk community reviewer di deep funding. Di sini ada original proposal.
Kebetulan mereka menyediakan YouTube, jadi cukup rapi. Menurut saya jauh lebih rapi daripada Project Catalyst. Di sini juga ada milestone-nya dan kita melihat semua reviewnya itu sudah lengkap dan ada juga penjelasan apa sih yang terjadi di milestone pertama. Ada discussion, review rating, dan project team itu belum terbuka. Berikutnya yang ingin saya kasih lihat adalah proposal dengan tingkat kesulitan rendah, artinya tidak melulu yang mempunyai kemampuan teknis, hanya yang mempunyai kemampuan teknis yang bisa meminta dana di sini. Dan tidak melulu yang tidak mempunyai kemampuan teknis itu tidak bisa meminta dana yang sedang atau bahkan tinggi. Contohnya, di Expand Deep Funding Town Hall kepada Afrika dan Batam. Yang bisa dilakukan oleh teman-teman UGM atau teman-teman universitas lain di sini adalah Expand Deep Funding Town Hall ke Universitas ABC atau ke seluruh Yogyakarta. Itu kalian bisa ajukan. Sekarang kita lihat. Dana yang diminta itu jauh lebih besar daripada yang drive padi, itu hampir 2 kali lipat. Dia belum selesai. Dan seperti biasa, ada penjelasannya, tidak ada video. Ada milestone, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini saya tutup terlebih dahulu. Oke. Oke. Sekarang adalah sesi pertanyaan atau sesi jeda yang ketiga. Sebelum saya lanjut ke sesi pertanyaan yang ketiga, adakah pertanyaan? Jangan sungkan, pasti saya akan jawab. Kalau bisa menjawab. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa, saya akan gantian bertanya. Ingat, saya akan membaca semua pertanyaan, saya akan lalu mengucapkan silahkan, baru teman-teman klik emot, angkat tangan. Siap? Ayo kita mulai. Berapakah prosentase dana yang perlu disisihkan? Sebentar, Mas Darmawan. Oke. Berapakah prosentase dana yang perlu disisihkan dari total dana yang diterima oleh sebuah tim untuk keperluan hosting? Silahkan. Kali ini Mbak Aim Jesslyn yang duluan. Silahkan. Terima kasih Pak. Untuk keperluan hosting itu 25%, Pak. Betul. Selamat Mbak Jesslyn. Pertanyaan kedua. Dalam sebentar. Oke. Sebutkan 2 situasi sebuah proposal tidak perlu revenue sharing. Silahkan. Mbak Jesslyn, silahkan. Baik, yang tidak perlu revenue sharing itu berarti yang tidak, bentar Pak, yang proposal dengan funding nilai kecil dan juga nilai etika tinggi tapi nilai bisnis kecil. Betul. Selamat Mbak Jesslyn. Pertanyaan ketiga, silahkan semua tangannya diturunkan. Siap-siap ya. Siap-siap. Ini pertanyaan gampang banget. Apakah gampang? Mungkin gampang. Berapa persentase alokasi token untuk deep funding jika sebuah tim meluncurkan sebuah token? Silahkan. Mas Giga. Untuk peluncuran token dia diberikan 5%. Betul. Selamat Mas Giga. Mas Darren mohon untuk dicatat semua pemenangnya. Terima kasih Mas Darren. Sekarang kita masuk ke community reviewer. Side hustle atau pekerjaan sampingan yang bisa kita lakukan
di deep funding. Nah, sebelum kita menuju ke proses-prosesnya, saya ingin ulang yang saya sampaikan di minggu lalu. Ini adalah skema di deep funding pertama dan kedua. Nah, yang ketiga sudah berbeda. Yang keempat kemungkinan juga sudah berbeda. Nanti kalian bisa lihat perbedaan seperti apa. Buat teman-teman yang saya lihat karena itu banyak, bukan banyak, ada beberapa yang baru. Ini saya jelaskan kembali. Buat yang terus mengikuti workshop Catalyst School atau yang belum mengikuti keseluruhan workshop Catalyst School, itu bisa ngelihat rekaman video YouTube-nya di Eastern Town Hall. Di YouTube Eastern Town Hall, nanti saya akan mengirimkan linknya. Di bagian ini kita bisa melihat kompensasi yang diterima oleh community reviewer di deep funding. Mohon maaf. Di sini kita bisa melihat ada reviewer yang mendapatkan sedikitnya itu adalah 1000 AGIX dan ada yang mendapatkan sampai 10.000 AGIX. Dan nilai AGIX pada saat itu adalah 1,5 kali nilai token ADA. Artinya pada waktu itu satu AGIX nilainya sekitar 15.000 hingga 22.500. Sehingga dengan parameter nilai terendah itu adalah 1.000 dan parameter nilai tertinggi adalah 10.000, kompensasi yang bisa didapat oleh community reviewer deep funding itu antara 15 hingga 150 juta rupiah. Itu di deep funding pertama dan kedua. Persis dengan Project Catalyst itu akan selalu mengalami perubahan kompensasinya dan cara menjadi community reviewer. Dan sedikit bocoran buat yang tadi barusan datang dan untuk mengingatkan kepada Mas Darmawan, kompensasi sebagai L0, L1, dan L2 di Project Catalyst sudah diturunkan. Silahkan dicek Mas Darmawan. Jadi L0, L1, dan L2 itu adalah tingkatan community reviewer di Project Catalyst. Di deep funding pun ada tingkatannya. Saya di Fund 11 kemarin tadi saya sebut mendapatkan sekitar ya 5.000 sampai 6.000 ADA. ADA atau sekitar dengan nilai sekarang itu adalah 68 juta untuk menjadi community reviewer di Project Catalyst. Jadi sayang kalau teman-teman tuh nggak mencoba, minimal mencoba, karena baik di sistem Project Catalyst maupun di funding kalian itu perlu membangun reputasi. Tadi saya sebut ada L0, L1, L2 di Project Catalyst. Untuk menjadi L1 harus terlebih dahulu menjadi L0. Untuk menjadi L2 harus terlebih dahulu menjadi L1. Dan puncaknya yang namanya milestone reviewer itu perlu menjadi L2. Sama persis di Catalyst School, di Project Catalyst, kalian tidak perlu untuk ahli teknis. Tadi saya sudah kasih lihat, ada kategori marketing, ada kategori new projects. Kalian yang tidak mempunyai nilai, yang tidak mempunyai skill teknis yang tinggi, kalian pun bisa menilai proposal yang ada di dalam kategori-kategori tersebut. Jadi siapapun bisa mencoba untuk menjadi community reviewer. Akan tetapi yang paling membedakan dan saya akan selalu berulang-ulang nyatakan antara deep funding dengan Project Catalyst yang paling membedakan adalah deep funding meminta Anda untuk membangun reputasi. Artinya kalian akan kerja volunteer dari awal. Berbeda dengan Project Catalyst. Begitu kalian mencoba, kalian langsung akan mendapatkan kompensasi. Nah, ini. Sebentar, saya cek. Oke, muncul. Semua proses reviewer di deep funding. Di sini kita lihat dulu yang dicetak dengan miring. Posisi yang akan dilihat kemungkinan besar akan muncul secara konstan
Jadi apa yang kita lihat ini kemungkinan ke depannya di series deep funding berikutnya itu akan ada semua posisi ini. Jadi posisi pertama itu ada eligibility reviewer. Dia adalah, kata kuncinya, dia adalah terpilih. Kita dari mana dia bisa dipilih? Dari melakukan kegiatan volunteering. Eligibility reviewer ini akan menilai berdasar format yang telah ditentukan. Artinya format yang telah ditentukan adalah format kategorinya, format sebuah proposal pada kategori pada sesi series deep funding tersebut. Jadi format proposal akan juga mengalami perubahan sesuai dengan introspeksi di akhir deep funding series. Eligibility reviewer ini mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk meloloskan sebuah proposal ke fase voting. Ingat, hanya meloloskan sebuah proposal ke fase voting. Karena itulah LGTB reviewer ini adalah individu-individu pilihan dari deep funding. Mereka dipercaya oleh deep funding untuk membantu deep funding menyortir proposal yang layak ke masa voting. LGBT reviewer itu akan memastikan proposal yang masuk hanyalah yang relevan dalam artian relevan dengan kategori, dan relevan dengan permintaan dana yang disediakan oleh sebuah kategori. Reviewer berikutnya yang tersedia di deep funding adalah peer reviewer. Individu ini adalah kumpulan individu-individu yang telah berhasil mendapatkan pendanaan. Mereka otomatis menjadi seorang peer reviewer. Mereka berbeda dengan eligibility reviewer. Mereka tidak menentukan sebuah proposal lolos ke fase voting, tapi mereka akan menentukan penggiringan opini terhadap sebuah proposal. Mereka mempunyai peranan dalam peranan yang berkaitan dengan fase voting. Selain eligibility reviewer, selain peer reviewer, ada milestone reviewer, dan milestone reviewer ini mirip sekali posisinya dengan milestone reviewer di Project Catalyst. Mereka akan menilai sebuah proposal itu sesuai atau tidak seperti yang mereka cantumkan pada saat sebuah tim mengajukan sebuah proposal. Mereka akan lihat nih milestone yang disampaikan pada saat mereka menyampaikan sebuah proposal akan dicocokkan dengan milestone yang disampaikan dalam fase survei yang dikirimkan oleh deep funding. Mereka akan memastikan bahwa semuanya sesuai. Ada juga adalah tim survei. Nah, tim survei ini adalah komunitas kita pada umumnya. Siapa yang ingin menjadi tim survei? Tim survei mempunyai peranan untuk mengirimkan survei, mengumpulkan, dan mempublikasi hasil survei. Mereka tidak menilai surveinya. Mereka tidak menilai survei, tapi mereka hanya memastikan pengajuh proposal itu mengisi survei sesuai format yang diminta. Walaupun mereka tidak mempunyai peranan yang terlalu besar, mereka mempunyai peranan sebagai, bisa dibilang, mentoring terhadap proposal untuk membantu proposal untuk mencari tahu apakah proposal itu membutuhkan bantuan. Bentuk surveinya itu bukan dari tim surveinya sendiri, tapi sudah ada template dari deep funding. Dan analisis yang diberikan itu adalah analisis terhadap surveinya, hasil pengisian surveinya, bukan dari kontennya. Next itu adalah
masa kerja dari deep funding. Jadi ada masa mengajukan proposal selama 4 minggu, di mana kegiatan yang terjadi dalam masa ini adalah komunitas mengajukan proposal di website yang tadi saya share di awal. Komunitas juga akan melakukan proses menilai proposal, atau artinya adalah masa awal membangun reputasi menjadi reviewer di website yang tadi saya share di awal. Jadi ada website deepfunding.ai itu untuk mengajukan proposal, ada website proposal.deepfunding.ai itu adalah untuk membangun reputasi menjadi reviewer. Masa stabil adalah masa di mana proposal sudah tidak dapat diedit dan komunitas itu masih terus bisa melanjutkan proses penilaian sebuah proposal. Di masa ini pula akan muncul yang namanya LGTB reviewer, di mana mereka akan memfilter proposal yang akan masuk di fase voting. Peer reviewer juga akan masuk di masa ini, di mana seperti tadi saya sebut, peer reviewer yang akan menggiring opini komunitas untuk, hey, pilihlah proposal ini. Dan pada akhirnya, tim deep funding itu yang akan mempertimbangkan masukan dari LGBT reviewer, akan mempertimbangkan masukan dari peer reviewer untuk menentukan proposal mana saja yang lolos voting. Masa persiapan voting ada 2 minggu, masa voting ada 1 minggu, dan masa pengumuman hasil voting ada 1 minggu. In total kurang lebih adalah 3 minggu. Project Catalyst kurang lebih durasinya juga sama, 3 minggu. Di minggu lalu, saya sebutkan bahwa Project Catalyst dan community dan deep funding ini beririsan. Dalam artian, Project Catalyst itu akan berjalan semisal dari Januari, Februari, dan Maret. Deep funding ketika sudah matang, itu rencananya akan berjalan antara Februari, Maret, dan April. Artinya ada 2 kesempatan. Kalian, teman-teman, bisa mengajukan proposal di Project Catalyst, langsung. Kalian bisa nyambung mengajukan proposal di deep funding. Kesempatan yang kedua, kalian, teman-teman, bisa menjadi community reviewer di Project Catalyst sambil menjadi community reviewer di deep funding. Dengan catatan, deep funding dan Project Catalyst berjalan semestinya. Terkadang kala ada satu kejadian yang menuntut Project Catalyst ataupun deep funding itu untuk tutup. Bahkan Project Catalyst itu sempat tutup selama hampir 1 tahun untuk memperbaiki sistem mereka setelah mereka menyadari, oh ini perlu perbaikan agar proses itu terjadi secara lebih lancar. Itu bisa saja terjadi. Tapi dalam dunia ideal, artinya kalian akan non-stop mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan, kalian akan non-stop untuk menjadi community reviewer. Eastern Town Hall tidak akan berhenti untuk mengajak kerjasama atau menawarkan kesempatan seperti ini. Kita terus akan coba menggandeng entitas-entitas lain untuk sharing program funding mereka kepada teman-teman di sini, sehingga kalian itu akan mendapatkan banyak pilihan untuk terlibat di komunitas manakah yang kalian merasakan paling nyaman. Saran saya pribadi, karena ini sifatnya semua adalah work from home, karena ini semuanya beririsan dengan posisi teman-teman saat ini, yaitu sebagai mahasiswa, di mana kalian itu sudah dididik untuk membuat tugas akhir. Kalian sudah dididik untuk membuat proyek akhir. Kalian juga sudah dididik untuk menilai tugas akhir atau proyek akhir. Itu saya melihat ini adalah langkah natural atau langkah upskill fondasi yang kalian diterima di perkuliahan
untuk kalian terapkan di Project Catalyst maupun di funding. Bedanya, kalian mendapatkan kompensasi di sini. Memang ada yang langsung mendapat kompensasi, yaitu Project Catalyst, dan ada yang membutuhkan proses, yaitu di funding. Tapi di ujungnya, kalau kalian mau berproses, kalian akan mendapatkan kompensasi. Dan itu nggak aneh-aneh. Sekali lagi, itu sejalan dengan apa yang kalian pelajari di kampus saat ini. Kurang lebih itu adalah akhir dari workshop Catalyst School sejauh ini. Jadi tidak akan ada lagi masa edukasi. Semua masa edukasi itu akan kita upload kepada YouTube agar kalian itu bisa membaca berulang kali. Yang terjadi setelah ini adalah masa sesi one-to-one. Jadi semisal kalian sudah yakin nih, saya mau bikin proposal. Tapi kalian belum yakin tentang cara membuat proposal. Baik dari saya maupun dari Pak Andi, kita menyediakan sesi one-to-one khusus untuk kalian. Itu untuk, ayo kita bikin proposal bareng. Itu saran saya, silahkan dipergunakan. Karena di situ kita akan tektokan untuk membuat proposal kalian itu yang sebaik mungkin. Dan sekaligus kita akan sharing strategi kita. Kenapa kok kita, Eastern Town Hall, itu bisa terus mendapatkan pendanaan. Selebihnya, demikian workshop segala sesuatu tentang pengajuan proposal dan cara menjadi community reviewer di funding. Untuk kalian pelajari di waktu senggang, kalian bisa mengulik sendiri website singularitynet.io dan defunding.ai. Sebelum ke sesi pertanyaan terakhir, adakah pertanyaan soal community reviewer yang tadi saya sampaikan? Oke, jangan malu. Pasti kita jawab. Ada pertanyaan dari Mas Danu Agustiawan. Silahkan Mas Danu. Oh, oke Pak, jadi aku mau tanya tentang ini tip funding kan berbeda dari Project Catalyst ya Pak. Karena kan tip funding itu tidak memerlukan apa tadi namanya popularitas awalnya. Silahkan dilanjut. Eh, tapi misal kalau kita kita ingin ingin apa namanya ingin mengajukan itu proses eligible-nya itu kita gimana Pak? Supaya menarik banyak masa. Oke. Tadi saya sebutkan ada beberapa ciri khusus sebuah proposal untuk tiap kategori. Kita mundur sedikit ya. Nah, pertama yang Mas perlu lakukan itu adalah menjawab ke semua bentuk atau ciri kunci dari sebuah proposal dalam satu kategori tertentu. Tadi saya sebut, khusus untuk ideation phase, kalian bisa saja hanya mencantumkan satu ciri. Tapi itu tidak akan membedakan Mas Danu dengan proposal yang lain. Akan lebih baik kalau Mas Danu mencantumkan semua ciri sebuah proposal. Pertama itu. Kedua, Mas Danu harus mengingat panduan menyusun sebuah proposal. Walaupun itu sudah ada panduan, seringkali saya melihat proposal yang mengajukan deep funding itu membawa sistem Project Catalyst di mana mereka sangat bertele-tele. Mas cukup mengikuti apa yang disampaikan di sini, panduannya, dan saya juga sudah memberikan sebuah contoh tentang proposal yang mendapatkan pendanaan. Di sini Mas bisa mencontoh format mereka, tapi perlu diingat format mereka itu bukan format yang terbaik, karena mereka lebih kepada kenapa mereka bisa mendapatkan pendanaan, karena mereka duluan. Mereka langsung mencoba. Nah, terapkan, ambil semangat itu,
pelajari format proposal dari yang mendapatkan pendanaan ini dan diedit berdasarkan tujuan atau permintaan tiap kategori dan diedit berdasarkan panduan menyusun sebuah proposal deep funding. Di deep funding itu adalah dari sisi teknis, Mas Danu. Dari sisi marketing, dari sisi menggalang. Jadi sebelum saya menggalang voting, sisi teknisnya ini dibenerin dulu. Kalau enggak, dari LGBT reviewer mereka bilang, ini proposal dari sisi penulisan aja nggak oke, saya nggak akan meloloskan ke fase voting. Dari peer reviewer juga melihat, wah ini proposal kok ini ya, dia tidak mendengarkan atau membaca panduan menyusun sebuah proposal ya, dia tidak akan mendorong agar voting proposal tersebut. Itu semua dari segi teknis. Jadi itu harus dikelarin dulu, harus diselesaikan dulu sesuai yang dianjurkan. Dari sisi marketing, deep funding ada yang namanya Idea Fest. Jadi dari deep fundingnya sendiri itu menyediakan masa promosi bagi pengaju proposal untuk mempresentasikan proposalnya. Tadi saya sampaikan di sini. Nah, ini bisa melihat nggak ya? Nah, di sini dari tim ini mereka menyediakan video. Video ini menceritakan tentang proposal dari Singularity Marketplace. Dan video ini adalah hasil dari mereka mengikuti Idea Fest dari Deep Funding. Jadi ada dua cara, Mas. Benerin dulu sisi teknisnya dan sisi marketingnya. Beranikan untuk presentasi dengan bahasa Inggris di keseluruhan komunitas Deep Funding. Ini penting sekali. Kalau hanya mengandalkan teknis, itu sah-sah aja. Tapi seperti tadi saya bilang, agar kalian membedakan diri dengan kompetitor, kalian lakukan hal yang lebih. Salah satunya dengan mengikuti Idea Fest dari Deep Funding. Apakah cukup menjawab, Mas Danu? Sangat cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak, Ya, atas sama-sama. responnya. Oke. Dan terakhir adalah sebelum ke sesi pertanyaan terakhir, adakah pertanyaan lain? Ada di chat. Ya, ini ada panduan dari Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Sekarang adalah sesi pertanyaan terakhir. Mengingatkan kembali, tolong izinkan saya selesai membaca pertanyaan dan tekan emot angkat tangan ketika saya selesai mengatakan silahkan. Pertanyaan pertama dari 3 pertanyaan terakhir. Ini saya pertanyaan gampang sekali, jadi siap-siap tekan emot. Sebutkan 2 reviewer dalam deep funding. Silahkan. Mas Faisal. Baik, terima kasih. Untuk reviewer yang pertama itu ada eligibility reviewer. Kemudian yang kedua yang kedua itu ada peer review. Peer review ya begitu, Pak. Betul. Terima kasih Mas Faisal. Silahkan emot. Oke. Pertanyaan kedua. Ini saya tadi sebut berulang kali. Ini saya bilang juga pertanyaan gampang sekali. Siapakah reviewer yang mempunyai peran besar meloloskan sebuah proposal ke masa voting? Silahkan. Mas Darmawan. Halo Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar. Itu peran dari milestone reviewer Pak. Karena ini pertanyaan yang saya kategorikan mudah, mohon maaf itu masih salah, Mas Darmawan. Mohon tangannya diturunkan dulu. Saya ulang pertanyaannya. Ya,
Mas Abel minta tolong diturunkan, Mas Doni. Mas Faisal, oke. Siapakah reviewer yang punya peran besar meloloskan sebuah proposal ke masa voting? Silahkan, Mas Faisal. Kalau tidak salah itu tadi eligibility reviewer, Pak. Betul, Mas Faisal. Selamat. Terima kasih. Ini agak sulit karena ini pertanyaannya tidak saya ulang. Ya, seharusnya ini membutuhkan waktu untuk dijawab. Pertanyaan terakhir. Berapa lama durasi masa persiapan voting? Mas Darmawan, saya belum bilang silahkan. Kita ulang yuk, kita ulang. Berapa lama masa durasi persiapan voting? Silahkan. Mas Kiga. Untuk waktu persiapan voting dia 2 minggu. Wow, mantap. Betul sekali Mas Kiga. Selamat kepada semua teman-teman yang mendapatkan insentif learning dari Catalyst School. Mohon untuk dilihat emailnya. Saya melihat ada beberapa individu yang tidak membalas email dan terutama Mbak, kebetulan ada Mbak MJ di sini. Mohon untuk sharing address EIDA-nya agar kita bisa segera mengirimkan insentif kepada Mas Rafael dan Mas Timothy. Mohon untuk segera sharing address EIDA-nya. Kalau bingung, silahkan tanya teman-teman di sini bagaimana caranya membuat sebuah wallet berbasis Cardano. Selebihnya terima kasih. Jangan lupa kita ada masa sesi bantuan. Kalau ada teman-teman di sini yang ingin mengadakan masa sesi bantuan, silahkan sampaikan kepada Mas Darren. Dan Mas Darren akan menyampaikan ke Pak Andi maupun ke saya. Dan kita akan mengirimkan jadwal Calendly, di mana kalian bisa klik jadwal yang kita sediakan untuk teman-teman di sini. Selebihnya, terima kasih atas waktunya. Benar-benar saya apresiasi semangatnya. Ayo kita coba untuk ambil kesempatan ini. Sayang sekali kalau kesempatan ini kita biarkan diambil oleh komunitas-komunitas lain. Indonesia pasti bisa, saya yakin. Teman-teman di sini pasti bisa. Saya yakin 100% itu. Saya yakin teman-teman di sini punya skillnya. Karena saya kurang lebih sudah mendapatkan gambaran teman-teman itu dari mana. Teman-teman itu juga saya lihat cukup antusias untuk mengikuti sesi ini. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat berakhir pekan. Yang berpuasa, selamat berpuasa dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Itu Sampai ada jumpa, Pak. pesan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Sama-sama. Jangan lupa diisi absennya dulu ya, teman-teman. Terima kasih Mas Darren.